wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi. Ya, bersama saya Alil. Ya, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru ya. Dan pagi ini Alil akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Ya, tentunya saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo. Kita sapa dulu Bang Ilo. Saat ini ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi, salam formasi baru, Bung Alil. Iya. Agar batu mai. Alhamdulillah, madece semua. Ada semua. Oh Iya. Aku iritai cuaca maku kuang itu aku seneng. Kenapa? Kayaknya kedaki loki mite mendu deto, tapi ya bersahabat lah. Bersahabat karena sepertinya adem-adem kalau seperti ini, Bung Alil. Adem-adem di. Adem. Makanya saya pakai sweater ini, Bung Alil, karena suasana di dalam studio ini adem, apalagi tetap harus ditambah 16 derajat. Supaya kepala, pikiran dan sebagainya itu ikut adem juga, Bung Alil. Karena biasanya suasana panas juga ikut mempengaruhi pikiran dan sebagainya. Tapi kalau adem, insya Allah mudah-mudahan semuanya adem seperti itu ya. Nah pengerti itu kan pikirannya Pak Eko mapelah. Iya, nah aku mapelah. Ya nanti biasa dasangnya maka datawe bahaya itu kuru daerah sangi anu tasangi elok misi amba elok misi barasa tegar paling itu pelah aro kampung. Berarti melo tipe patiwi ku anu ku agak seneh pohon daerah tuh. Iya, pohon pinus lah minimal. Berarti ku desa harapan. Apa mana tuh banyak amat kro sejuk hawana. Iya. Betul. Jadi makanya lo kamu kok agak senang aku berunding ini atau musyawarah atau agak rapa-rapa ipati siseng ke rumah ya anu. Iya. Iya, apa dia oleh mana Pak Meke mater. Oh iya. Jadi makanya tuh kayak orang-orang di Jakarta itu karena sumpeknya kehidupan dan sebagainya ya, belum lagi persoalan lingkungan yang sudah tercemar, udara yang sudah kotor dan sebagainya, polusi, lalu lintas yang macet, makanya itu tempatnya orang-orang Jakarta kalau hari Sabtu itu ya pasti berkunjung ke Bogor, ke Bandung, kemana, Cisarua, apalah seperti itu ya. Iya. Karena adem. Iya, aku ini tosi si balik ke tosi, lo ke tosi kotai. Mestinya itu kalau waktu apa kue mapelai ya lo kaki lala bata laki baru tunge ya kan lo pergi La Palona pergi di Pohon Pinus yang adem di tempat-tempat wisata lah ya rencana insya Allah matu malam minggu saya mau ke La Sonrai bermalam di sana camping ground sekaligus lemas sulo buka kalau meter kadang kamu pagaro buka koraro jaka detona gaga. Iya. Gitu Bang Lel. Apa yang ngerasa dia aku agak seneng. Wendi sedih biasa kalau kaki masuk buka tamnya kayak iyalah di. Iya. Tapi saya malah saya masih sekitar 5-7 tahun yang lalu itu Bang Lel waktu saya dengan anak-anak Padongko, anak-anak Sumpang itu suka sekali itu pergi seperti itu. Sampai di belakang Lembai jauh ke sana sampai masuk ke daerah DIY. Iya. Kadang juga di bawah jembatan Garongkong itu. Garongkong ya. Bukan di Garongkong, tapi kalau di bawah jembatan itu kan ada mikor Mas Solo buka setannya buka aja udang. Udang putih. Oh iya. Jadi pakai gitu lampu senter kepala, pakai salak kok lalak-lalak teman tanda kena senter.
doang makan. Kalau Yanor kapan nambahin anu kolesterol gue kan karena mungkin sering dulu kan, hampir setiap malam itu Bung Alil. Tapi segar memang langsung dari laut baru dimasak tuh. Menyamang. Iya. Tapi bicara kita tentang kolesterol. Iya. Ya, biar kolesterol ya di tome misalnya makanya matau ki to ya dalam usia-usia seperti ini kan padahal kita kan sudah misal saya tidak ada di dasar bahwa saya orang kolesterol tapi nape kasih cedek ya Andre wae na cotoe dua ker matau sih kayak Pak Yero itulah pengaruhnya karena sering kita nonton kan di TikTok di YouTube apa dan sebagainya engkaniku akan saya pikir nama kedai aku Andre engkan nasa ngamuna kolesterol nih jadi padahal belum tentu Bung Alil sama saya itu kan anxiety itu kan punya rasa cemas berlebihan setelah saya kemarin kena asam lambung kan jadi dia agak sini net sama ikulalet tubuh pikir mana ya narulah saya sebenarnya pikir cemas berlebihan cemas berlebihan dulu waktu kita belum banyak terlalu tahu di TikTok apa penyakit kalau kita coba dulu itu apapun yang kita samta waktu usia remaja kita kan tidak pikir. Jangankan itu air saja kadang kita tidak pikir kau boleh mak bintang pun nama dekat kita payalami wawean itu ku galungin apa lau aja make dek toh mah gambar gagal. Iya. Jadi ngomong-ngomong Pamilo agak situ kan agak seneh onak mupe ya agak seneh mereka nih menonton sudah banyak yang menonton ini menonton apa itu penonton yang ada di TikTok kemudian di YouTube kemudian di Facebook kita sapa-sapa dulu ini selamat pagi selamat bergabung untuk Anda semua mudah-mudahan pagi ini sehat-sehat bersama dengan keluarga. Iya betul. Selamat Ki menjalankan aktivitas tak pagi ini kan ini hari Senin. Hari Senin. Hari Senin berarti beraktivitas. Kalau hari Senin biasanya itu Milo kan kalau di pemerintahan itu ada namanya agaknya kok apel atau upacara tuh. Apel upacara ya betul. Kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara kita di pagi ini di Oge Baru Menyapa. Iro angkeku maku kue kan canggih mana nih. Namun iga serba HP itu sudah canggih semua. Rata-rata sudah memiliki yang namanya Android. Pasti angkatona ya angkeku agak seneh daretna TikTok sambil menonton toi acara Oge Baru Menyapa. Iya betul. Karena ini Oge Baru Menyapa ini Bung Alil. Kita persembahkan sebenarnya untuk masyarakat baru dan semua pihak. Jadi tujuannya kita itu adalah menampung aspirasi Bung Alil, menangkap aspirasi masyarakat, apa kira-kira yang berkembang lalu kita diskusikan bersama. Kalau pada matuk kerita maka dangka perlu paletu ko pemerintah atau kuga DPR atau kuga penegak hukum paletu ni maka dangka makku bagaimana kira-kira seperti itu. Jadi tujuan kita ini adalah positif, sama-sama ingin berkontribusi terhadap insya Allah kebaikan baru ke depan Bung Alil seperti itu. Agak tahu apa aku tanya ini iga napa melo mage mapadece di padece ngi kampota tentunya ini ku bansana media menjembatani masyarakat yang ada di Kabupaten Baru. Karena itu kita juga minta tolong sama teman-teman yang sudah hadir di sini, Bung Alil. Kalau bisa tetap layar terus. Kemudian membagikan, mengajak teman dan jangan lupa follow akunnya Bung Alil Liga Radio FM dan Suara Hati. Ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong Om Milo atau pagi ini kan ini ada saya lihat ini tema kita pagi ini Undang-Undang ITE dan ancaman demokrasi. Maksudnya agak di
undang-undang ITE. Apa iya seding masih bingung, masih buta dengan apa ini undang-undang ITE dan ancaman demokrasi bagaimana itu? Seperti saya apa? Terus terang Bung Alil, sudah lama itu dengar undang-undang ITE, selalu disebut-sebut undang ITE. Tapi saya sendiri belum pernah mendapatkan pencerahan atau sosialisasi secara langsung apa itu undang-undang ITE. Jadi nanti kita selalu sering mendengar bahwa ada beberapa aktivis dan jurnalis yang menjadi korban daripada undang-undang ITE. Tapi oleh karena itu menurut saya memang perlu juga optimalisasi sosialisasi terhadap undang-undang ini, Bung Alil ya. Yang sudah melakukan beberapa revisi dan sudah berapa kali juga dilakukan oleh para aktivis-aktivis untuk melakukan judicial review. Tapi sampai hari ini juga pasal-pasal yang ada itu yang dianggap pasal karet juga belum ada perubahan secara substansial, Bung Alil. Jadi singkatannya jolo Rio ITE, undang-undang ITE sebenarnya orang selalu kamu mengatakan ITE. Jadi kepanjangannya itu ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bung Ali. Mungkin ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini mungkin lahir undang-undang ini, Bung Alil, bukan hanya semata-mata hanya untuk persoalan bagaimana dalam tanda kutip membungkam demokrasi, tetapi kita kan tahu bahwa sekarang ini kan sudah era digital, sudah era e-commerce, banyak sekali tipu menipu terjadi di dunia digital. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih concern ke transaksi elektroniknya, Bung Alil. Bukan ke informasinya seperti itu ya. Biasa saya dengar kok Omilo agak senang. Aku ya tuh transaksi elektronik biasa kan. Engkau tuh biasa maka apakah tulu engkau tuh biasa telpoki aga. Patipu-tipu naringin patipu-tipu. Yang seperti itu semuanya wajar dijerat undang-undang ITE. Contoh misalnya dalam transaksi elektronik misalnya itu, Bung Alil, ada itu biasa bill kalau kita sudah belanja itu kan, misalnya sudah transfer, bukti transfer ya, itu kan bisa diakali orang. Misalnya bisa ditulis sudah 5 juta na transfer, Noki koro 10 juta bukti transfer, dan bukti transfer itu bisa dijadikan bukti padahal yang benar masuk ke rekeningnya enggak seperti itu juga bisa. Jadi kayak seperti itu sebenarnya yang mestinya diatur di dalam. Belum lagi misalnya hanya ditujukan untuk menipu, Bung Alil ya. Memberikan informasi bahwa menjual barang dengan kualitas seperti ini, ternyata setelah dikirim barangnya tidak sesuai, itu bisa dijerat karena termasuk penipuan, Bung Alil, dengan menggunakan elektronik atau internet untuk melakukan upaya-upaya seperti itu. Jadi memang ini, Bung Alil, judul kita pagi hari ini sangat bagus, terutama kita di daerah baru, karena mungkin masyarakat kita belum banyak yang tahu, Bung Alil. Jadi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memang memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi, Bung Alil. Terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan informasi, beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE telah dikritik karena berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan menjadi alat untuk membungkam suara kritis. Jadi kalau kita lihat di media-media itu, Bung Alil, aktivis, jurnalis itu memperjuangkan itu, dia punya penilaian bahwa Undang-Undang ITE ini bisa saja digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi, seperti itu, karena ada beberapa pasal-pasal yang dianggap pasal karet. Agar karet aku karet tuh muntang.
ya norma koridor karya kamu digeteng-geteng. Bisa ditarik-tarik ke sana ke sini kan seperti itu. Nah, karena artinya bisa diinterpretasikan berbeda. Berbeda-beda Bung Alil ya, begitu. Karena mungkin dianggap bahwa belum terlalu spesifik pasal ini mengatur tentang itu tadi, sehingga dianggap dengan pasal karet sehingga bisa ditarik ke sana ke sini tergantung yang menginterpretasikan itu Bung Alil. Kalau begitu kan itu biasa kan kok sembarang minuki kuan we agak sana media sosial atau medsos itu kan berbahaya Iya, jadi apalagi memang kalau harus asusila wah. Susila. Kemudian menghasut untuk isu agama dan sara misalnya Bung Alil, ya itu juga memang berbahaya karena berdampak pada golongan-golongan tertentu seperti itu Bung. Nah, cuma masalahnya ini kalau pendapat dan pikiran, nah disitulah biasa debatable-nya sebenarnya Bung Alil. Oke. Iya. Aku Omilo agak senang. Aku kan masyarakat biasa bicara biasa bicara di medsos atau sampaikan keluhan-keluhannya tuh masyarakat kan biasanya status yukini statusnya maka ini kemudian tidak sempurna tidak dena konsisten tonco hati-hati lah ada toki kita mak bicara mana kenang mata oke kapan nak kenang undang-undang apa makanya talaki tema oke undang-undang itu bahaya sedih. Tapi ini kan sebenarnya pembelajaran buat kita semua supaya ke depan itu sangat berhati-hati Bung Alil ya. Apa ya namanya kita makuku manusia berubah keadaannya kan ya biasa kan kalau hal-hal biasa tidak terlalu melebar ji. Nah sekarang selain ini memang harus hati-hati karena kata pihak yang memang mencari celah untuk melaporkan seseorang dan sebagainya sehingga harus hati-hati memang Bung Alil ya. Apa kita ku tipi saya bahaya tuh seding apa sangki mencela apa nih seding jadi dan korbannya sebenarnya yang paling banyak ini di undang-undang ITE ini Bung Alil adalah jurnalis dan independen bahkan ketua YLBHI Ashari kan kita pernah kita dengar itu kasusnya dikriminalisasi ya. Ada 2 aktivis itu aktivis. Kalau orang sudah menjadi ketua YLBHI itu kan sudah orang tokoh hebat itu tokoh nasional itu. Ya yang saling lembaga bantuan hukum Indonesia. Lembaga bantuan hukum Iya seperti itu Bung Alil. Dan aktivis HAM juga kan itu Ashari itu Bung Alil sama dengan yang perempuan itu dan lama dulu prosesnya tetapi tetap akhirnya dia bebas kalau saya tidak salah dulu itu Bung Alil. Oke, Omilo. Ini kita bagus kapan kalau kita ajak ini pendengar atau penonton ini untuk terkait dengan tema kita Undang-Undang ITE dan Ancaman Demokrasi. Mengajak kita untuk berkomentar. Silakan kalau Anda ingin komentar terkait dengan tema kita pagi ini. Boleh kita komentar. Boleh. Silakan. Kemudian bisa juga yang serius ya multi aja kalau. Kalau serius di multi. Jadi nanti kita terima di sini. Apa makuku jakama yundangi minre Jadi apalagi kalau bicara undang-undang ITE harus hati-hati Bung Alil ya. Jadi kalau kita lihat di berbagai media Bung Alil ya. Jadi dampak undang-undang ITE itu terhadap demokrasi ada beberapa poin yang saya biasa dengar di situ Bu Alil. Satu, ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Yang kedua, terjadi pasar karet dan beberapa penyalahgunaan terhadap pasal-pasal itu Bung Alil. Kemudian dianggap pembungkaman suara kritis. Jadi aku kritis itu nak dingin mana? Mau tahu nih? Mengikis daya pikir kritis.
dan sebagainya. Contoh tadi saya sampaikan bahwa ada kasus Hari Ashar dan Fathia Maulidiyanti. Nah, itu sangat menarik itu Bung Eli terkait dengan undang-undang itu karena memang dia sangat keras juga kemarin Bung Eli. Oleh seperti itu Bung Eli. Jadi memang kita harus hati-hati dan nanti kita akan coba membahasakan itu dengan beberapa kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Baru juga Bung Adil di daerah kita ya. Perlu juga kita angkat di sini dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak, untuk semua pihak supaya lebih berhati-hati lagi ke depan. Karena ada situasi seperti sekarang ini. Tapi bukan berarti harus membungkam demokrasi karena kebebasan berpendapat juga dijamin oleh undang-undang Bung Adil. Ya, seperti itu. Silakan. Iya. Kalau dijamin undang-undang ya maksudnya aku dijamin berarti kan, aman mah. Aman, kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu kan kemudian berpendapat itu kan dijamin oleh undang-undang. Cuma memang disinilah saya melihat bahwa undang-undang itu adalah memberikan rambu-rambu Bung Alil. Dia memberikan rambu-rambu. Jadi kalau mau ya tidak usah menggunakan internet, tidak usah menggunakan media sosial, Bung Alil ya, supaya tidak masuk di dalam jeratan ini. Tapi cukup secara tertulis. Kalau ada misalnya pikiran-pikiran atau kritik kita langsung saja ke yang instansi yang bersangkutan, tidak perlu dipublish Bung Alil. Makanya. Tapi ya tahu apa na dengan go agak senang. Aku terespostoi na sengalena. Iya. Padahal katoro hanya tujuan untuk ada kan macam-macam orang bermedia sosial, ada tujuan untuk mencari follower, ada tujuan untuk dikenal, popularitas. Ada juga memang dia ingin bagaimana pemikiran dan daya analisis mereka itu ya bisa dianggap mempengaruhi banyak orang Bung Alil. Kalau tujuannya misalnya baik ya seperti itu. Jadi macam-macam kan motivasinya orang bermedia sosial Bung Alil. Iya. Saat ini sudah ada gabung ini. Siapa itu? Ada Om Amap ini. Iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Magi imut. Mungkin dia lagi. Oh ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih Bang Ilal, Bang Alil. Selamat pagi Bang Ilo, semua rekan-rekan yang monitor di luar ya. Saya tidak menggunakan tambahan perangkat. Oh iya. OTG-nya ini bermasalah ini. Bermasalah ya. Iya. Sehat selalu ya Bung Alil. Iya, amin. Iya, kita juga sehat-sehat. Iya. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi di mana ini? Di rumah atau di mana ini? Masih di rumah ini, Oh iya. Di rumah ya. Ini obrolan kita pagi ini. Ini kan undang-undang ITE dan ancaman demokrasi. Seperti apa itu? Ya kalau kita menilai ini kan ini Nah bilang tadi Om Ilo bahwa ini seumpama ada rambu-rambunya kalau mau ngomong di media sosial harus patuhi rambu-rambu. Kemudian apa dampak ancaman ini bagi demokrasi kalau mau keluarkan suara kritik ya begitu nih ada rambu-rambunya tadi. Seperti apa kita menilai ini Om Ahmad? Betul Bang Alil ya. Jadi sebenarnya semuanya bukan undang-undang ITE aja kita harus berhati-hati, tapi tergantung individu orang. Kalau saya sih nggak ada urusan itu, yang jelas kalau ada risikonya harus ditanggung gitulah kan. Cuman sekarang ini saya lihat mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah masuk mungkin kategori kebakaran jenggot itu atau seperti kasus kita kemarin ya, enggak tahu ya, saya enggak terlalu mengikuti full perkembangannya. Ibu Yusdalipa dilaporkan karena menulis opini
saya paling sering masukkan opininya Bu Ilse itu di media saya, paling sering. Cuma saya heran juga waktu itu kok saya enggak dikasih gitu kan. Jadi yang lain ngambil. Berarti Bung Amap ini menunggu dipanggil ya? 24 jam kalau udah Bang Ilo kemarin diperiksa, diambil keterangannya. Cuma saya kasih penjelasan begini kepada penyidiknya. Jadi begini saya bilang, Pak, sebenarnya ya kalau opini itu kita wartawan itu tidak ada kewajiban untuk mengklarifikasi kepada apa yang dia maksud penulis opini itu tidak penting. Yang penting pembuat opini ini, pembuat artikel ini kita tahu kapasitasnya, tahu orangnya. Karena kalau menjelaskan undang-undang informasi transaksi elektronik itu ada kalimat sepanjang dia orang itu menginginkan yang baik. Nah, siapa yang bisa yang tahu ini kepala dengan hati ini? Kalau pas diperiksa saya bilang saya ingin baik kok, ya kan? Nah, itulah ke Semarin waktu saya diperiksa, diambil keterangan, bukan diperiksa sih, keterangan sama Celebes Magazine. Saya bilang sebenarnya ini kalau saya bilang nanti besok ini kau dia diambil lagi dibawa ke Polres. Keterangannya cukup satu. Kita wartawan itu tidak ada kewajiban untuk memverifikasi apa yang dia tulis penulis artikel itu. Tidak perlu. Tidak ada itu. Betulkah ini umpamanya kasus kemarin itu yang angka-angka statistik dari betulkah ini? Tidak perlu gitu. Yang penting tulisannya orang itu yang menulis ini. Yang penting kita tahu kapasitasnya, apanya semua. Kita sudah tahu, apalagi mau dikonfirmasi, ya kan? Tidak perlu. Kalau dia bilang tulisannya di sini 30 ya tulis 30. Kalau saya ke sana konfirmasi, kalau dia bilang 10 malah tambah tidak wajar, ya kan? Nah itu. Tetapi hal ini sebenarnya kemarin ini Bang Ilo, cuma kita tidak boleh saling timpuk ya, siapa yang salah, siapa yang salah. Humas sebenarnya juga punya peran penting untuk memfilter berita-berita yang masuk. Saya kemarin berapa berita saya tidak angkat karena tidak jelas. Ini berita tapi tidak ada waktu kapan, di mana kejadiannya, ya kan? Seperti menerima pemerintah baru sukses menerima 49 miliar, kita tidak tahu kapan ini jadi saya tidak tulis. Saya telepon teman-teman satunya, kenapa ini tidak ada when, why, kenapa ini tidak ada kapan, di mana? 5W1 hanya itu ya. Maksudnya tidak terpenuhi. Dia bilang tidak apa-apa, yang penting narasumbernya jelas. Nah ini, ya kan orang kita itu Bang di humas itu ada penugasan ya, setiap agenda bupati dan wakil bupati ada agendanya. Kemudian diikuti oleh beberapa wartawan yang diberi tugas pada saat itu. Nah nanti tulisan rekan-rekan wartawan itulah yang menjadi rilis. Nah, maksud saya humas juga sebagai kalau ada tulisan teman-teman jurnalis yang ada di lapangan, karena itu kan tidak ada jaminan 100% menulisnya benar. Apalagi kalau angka-angka, kan ada humas, masuk ke humas dulu itu berita, baru kami kemudian ke grup, baru kami bikin kembali karena rilis. Ini kan tidak ada. Akhirnya seperti itu Bang Ilo. Saya tidak tahu siapa yang salah. Saya mau bilang wartawan yang di lapangan salah, siapa tahu benar omongannya pemerintah. 31. Iya kan? Siapa tahu benar. Atau kita wartawan. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin saya potong dulu, maaf Pak Amap. Apa yang disampaikan oleh Pak Amap itu benar juga. Ini kan belum terkonfirmasi kepada wartawan yang turun ke lapangan ya, melakukan peliputan. Bisa yang namanya kehilapan itu bisa terjadi kepada siapa saja.
bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu seluruh wartawan, saya ingat dulu waktu saya masih di Pedoman Rakyat itu, karena saya cukup lama di Pedoman Rakyat dulu sebagai wartawan kriminal, dan bos saya waktu itu adalah Laode Arumahi yang pernah jadi ketua Bawaslu Provinsi. Setiap saya meliput kegiatan, apalagi kalau berita-berita yang ada angka-angka kualitatif dan sebagainya, memang saya wajib itu pakai tape recorder yang kecil itu. Pada saat saya buat berita, jadi sebenarnya bisa, jadi kalau misalnya itu kan bisa terjadi dua sisi, bisa terjadi wartawannya yang hilap, bisa juga jadi sumbernya memang seperti itu, semua bisa saja terjadi. Jadi Bang Ilo, mudah-mudahan teman kita yang meliput berita pada saat itu, dia ada recording, ya kan, dia merekam suara dari sumber yang mengatakan sekian-sekian, karena di situ nanti masalahnya. Tetapi kalau saya harusnya kemarin ini filternya itu di Humas, orang Humas. Dan ketika Humas sudah memberikan klarifikasi, Om Amap, mestinya kan sudah selesai ya. Tidak perlu lagi ada. Sudah selesai. Karena ini Humas sendiri kan. Ini juga yang melapor, Bang Ilo. Kalau yang melapor, siapa yang melapor? Andi Indaka selaku Bupati, atau Andi Bustamka selaku Wakil Bupati, atau Pak Sekda. Kalau organisasi-organisasi yang dikeliling pemerintah, saya kira kurang tepat juga Bang Ilo, karena dia bukan, atau badan statistik yang musiknya Malil, bunyi musik tahu Malil. Boleh kan? Nah, ini juga yang perlu kita cermati bersama, bahwa ini yang keberatan siapa sih? Pemerintah toh sudah mengklarifikasi, dan yang saat diklarifikasi, saya diklarifikasi itu media yang pertama merubah itu saya langsung merubah. Mohon maaf kepada pemerintah, ini kami punya tulisan salah, maka yang betul sekian. Dan kita sudah tidak ada masalah lagi. Pak Mustan juga sudah meluruskan, penghina juga sudah meluruskan, apalagi ya kan? Ya itu. Jadi ketika ada ria-ria lain, nah ini perlu dipertanya. Ini yang sebenarnya tadi malam juga kami bahas lama-lama itu. Sebenarnya ini yang perlu. Jangan-jangan si A sudah move on, kok yang si C, si D enggak move on, apa itu? Lah iya betul. Betul. Iya, karena saya juga membaca semua komentar-komentar teman-teman di media sosial, terutama di grup-grup orang baru itu, Bung Alil. Kalau saya memperhatikan prosentasenya itu banyak yang menyayangkan, dan satu kesimpulan mereka bahwa mestinya ini sudah selesai ketika Humas sudah memberikan klarifikasinya, Bung Alil, bahwa terjadi human error. Karena kalau mau ditelusuri lagi, itu bisa eskalasinya lebih luas. Karena orang lagi cari nanti di bagaimana memang sumbernya seperti apa dan sebagainya, bisa berdampak lah Bung Alil, dengan impact juga yang lebih luas. Jadi mestinya semua menahan diri, apalagi ini kan sesuatu yang belum menimbulkan kegaduhan apa dan sebagainya, enggak bisa saja. Jadi menurut saya ya harus ada kepala dingin memang di sini, Bung Alil. Kepala dingin berarti leipati gano ku lepalona. Harus adem itu pikiran penuh dengan pertimbangan, apalagi kayak Yus Dahlia ini kemarin membuat artikel itu dasarnya dari berita yang ada di media. Justru saya lihat setelah saya baca di situ, justru ada pertanyaannya, dari mana angka 31 itu, kan seperti itu Bung Alil. Jadi menurut saya ya mestinya tidak sampai ke situlah, Bung Alil. Iya. Oke, siapa tahu ada yang ingin berkomentar, silakan di multi saja. Mana Bung Abab? Kenapa keluar? Iya, tidak tahu kenapa. Mungkin ada. Iya, mungkin salah pencet kah? Bisa jadi. Iya. Selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini. Ya, silakan di tap-tap layarnya, jangan lupa tap-tap layar, kemudian bagi-bagikan link ini kemudian mungkin ada saja yang ingin
sampaikan boleh di multi ya, ayo bergabung. Kemudian yang ingin komentar juga ya silakan, bisa di kolom komentar di bawah ya. Mana ini? Iya, Om Andi, selamat pagi. Iya, Om Am ini mana? Mungkin bermasalah barangkali dia punya perangkat. Iya, biasa memang kalau Milo. Jaringan biasanya toh, jaringan. Yang kadang bermasalah. Kita ngomong di sini yang didengar putus atau suara robo apa? Iya, biasa terjadi, namanya teknologi. Ini kan apalagi teknologi live kita ini kan mengandalkan jaringan internet. Jaringan internet ya Bung Alil ya. Iya. Padahal menurut saya hari ini sangat penting Bung Alil apa yang tema kita yang bahas ini, karena bisa saja menjerat untuk siapa saja Bung Alil yang tidak hati-hati dengan ini, apalagi sudah ada indikasi bahwa sudah ada yang melapor ya, maksudnya seperti itu, ada yang memperhatikan itu, jadi memang harus hati-hati menurut saya ke depan. Karena itulah tadi kalau kita lihat secara nasional kan selalu menganggap bahwa memang undang-undang ITE ini selalu diduga sebagai instrumen untuk membungkam demokrasi, daya kritis, ekspresi dan sebagainya. Jadi memang harus hati-hati aja Bung Al. Iya, hati-hati kalau memposting di posting kata tu biasa tahu dek nasi sendalena tapa nasi ingat ni agak anggota anakku ni napa sembarna kada-kada aku aku kena tu ke pelanggaran mana ya Bung Alir. Apalagi kalau video-video asusila nak sebarkan tanya kau pelakuna tapi kau sebarluaskan ya maku tu nak kena tu ya Bung Alir. Nak kena tadi aku bansana yang penyebar ini di tapi itulah selalu saya katakan Bung Alil bahwa undang-undang ITE ini kalau menurut beberapa pakar, kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan baik ketika melakukan judicial review ke DPR dan sebagainya, itu kelihatan bahwa memang masih semua menganggap bahwa ini syarat dengan upaya untuk membungkam demokrasi dan sebagainya. Oleh karena itu tetap selalu ada upaya-upaya untuk bagaimana melakukan judicial review, terutama pasal-pasal yang dianggap pasal karet seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 29 yang ada di dalam undang-undang ITE itu Bung. Iya. Aku pasal karet eta senge. Bagaimana maksudnya itu? Mentang jika bisa jadi fleksibel apa istilahnya? Iya, bisa ya seperti itu. Kalau kita analogi karet itu Bung Alil. Iya. Karet getah toh, karet kan itu dia gampang ngeper gitu, bisa ditarik-tarik kan begini, bisa ke kiri, bisa ke kanan kan permen karet seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Jadi diduga juga di situ bisa saja misalnya instrumen hukum itu bisa saja menafsirkan atau memiliki interpretasi yang berbeda-beda karena dianggap memang di situ belum mungkin terlalu dalam lah atau apalah, sehingga saya lihat ini kalau kita buka-buka mulai kemarin saya coba untuk mencari beberapa referensi Bung Alil, sepertinya memang undang-undang ITE ini belum selesai meskipun sudah pernah dilakukan revisi Bung Alil. Masih ada hal-hal yang dianggap membungkam demokrasi, membatasi. Dan rata-rata kekhawatiran itu ada di jurnalis sebenarnya Bung Alil. Iya. Karena jurnalis itu kan rata-rata media-media kritis ya. Iya. Kritis terhadap pemerintah, nah situ harus hati-hati. Tapi kalau saya lihat media sampai dari ini Kompas atau siapa yang kritik ini yang Tempo. Itu luar biasa. Iya. Tapi kan mereka itu kan sama-sama memiliki sudah posisi yang sangat kuat Bung Ali. Karena sebenarnya kalau kita mau berpikir Bung Ali, tidak boleh dibatasi pers dengan tidak boleh dibungkam pers dengan undang-undang ini karena ada 4 pilar kan di demokrasi itu Bung Alil. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif
dan pers, Bung Halil. Jadi dia ada 4 pilar itu. Jadi kalau misalnya pilar keempat ini yang memberikan fungsi kontrol sudah tidak jalan, berarti demokrasi juga tidak sempurna, Bung Halil. Nah, salah satu fungsi kontrol media itu tadi adalah fungsi kritis, Bung Halil. Nah, kok itu anak kritis media ya, sangi iya yang baik-baik aja semuanya, tidak ada keseimbangan, check and balance dan sebagainya, berarti kan tidak jalan itu demokrasi. Nah, kalau tidak jalan demokrasi, tidak ada dinamika dalam satu pemerintahan atau dalam satu negara, maka tidak ada lagi dinamika, Bung Halil, karena tidak ada kontrol. Seperti itu. Makasih banyak ini Kambel Lasuna, weh. Kok aku makan nasi Kambel Lasuna sedih, weh. Makasih. Uang rahasia kok menerima Kambel Lasuna. Iya, baca-baca lagi anunya itu di bawah, Bung Halil. Adakah komen-komen? Ada siapa ini? Andi Jaya pagi WA host. Kemudian ada Hompek, Hompek. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, ayo gabung Hompek. Ya. Ada Maraja Kini Nawa. Iya. Seperti itu, Bung Halil ya. Iya. Nah, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung di pagi ini. Iya. Ini ada. Saya tidak tahu kenapa Ibu Yus Handgani sudah lihat tidak hadir nih. Mungkin karena dia lagi di Mamuju, mungkin tidak ada signal di sana, Bung Halil ya. Oh, dega signal. Mana aja nih tuh kok dega signal. Iya, ini ada Andi Gani nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba jaringannya. Kenapa jaringan tak keluar masuk? Ya. Jaringan di tempat. Oh iya. Ini saya libur. Oh libur. Tidak sesuai aja dengan tidak sesuai aja dengan denyut jantung. naik turun. Sebenarnya kalau naik ada nih kalau bahas undang-undang ini dan ancaman demokrasi saya mau tahu sedih. Oh, mau tahu. Keringat dingin. Iya. Keringat dingin. Iya. Ya, bagaimana menurut ini Andi? Iya. Sebenarnya ini apa? Iya. Kemunculan media sosial seperti ini memang sangat berpotensi untuk menjaring lebih banyak aspirasi. Iya. Jadi baik kritik apa segala macam kan. Fenomena kritik itu melalui media sosial harusnya tidak dipandang lagi sebagai ancaman karena negara kita ini menganut demokrasi kan. Iya. Justru ini jadi peluang kita menumbuhkan empati sosial di antara kita. Iya. Jadi harusnya juga platform media seperti ini, seperti TikTok, Facebook, dan lain-lainnya itu sebenarnya memudahkan kita. Iya. Memberikan aspirasi dan pandangan kita. Iya. Ya, artinya kita masyarakat juga itu dengan cepat dapat menerima informasi dan memberikan pandangan kita terhadap informasi itu. Tapi juga harus ada edukasi agar masyarakat mampu melakukan kurasi terhadap informasi itu. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu justru hoax atau tidak benar, kan begitu Pak. Jadi kalau misalkan tidak benar apa? Megana tuh si Kucai nih, tahu deh. Iya. Dan tapi benarnya dan konteks kebijakan ini sebenarnya kemudahan buat sebagian masyarakat atau mungkin jauh selama kita tidak akan melalui media aspirasi konvensional seperti misalkan entah melalui legislatif itu kan pasti semua masyarakat tidak sampai ke situ. Iya. Bagian kan begitu lah. Jadi mungkin seperti itu sih. Tidak harus maksudnya kalau mau dibungkam orang seperti itu lewat undang-undang itu dan sudahlah. Mega ini terjerat. Ya cocok Bung Halil lah. Apalagi tidak membangun edukasi dalam berdemokrasi kalau kayak gitu. Apalagi kan sekarang ini Bung Halil ya. Apa yang disampaikan tadi oleh
adik Andi bahwa tidak semua masyarakat kita ini kan banyak masih awam, Bung Khalil. Iya. Nah, kasih mak guru misalnya bermedia sosial dan sebagainya. Nah, nggak tomiro pada misalnya kalau dia di cerita-cerita selama ini kalau di tetangga-tetangga toh. Iya, gosip-gosip. Karena terkadang kan juga itu memang kalau kita lihat kalau mereka sudah buku benci atau atau ada utang atau apa dan sebagainya kan. Itu. Jadi mereka harus hati-hati, Bung Khalil. Dan ini sebenarnya menurut saya tugasnya pemerintah, terutama dari pihak undang-undang ya, untuk terus mensosialisasikan ini, Bung Khalil, terutama di anak-anak muda ya, Bung Khalil ya, yang pengguna sosial. Karena ya itu tadi saya katakan bahwa ini kan debatable, banyak pasal-pasal karet itu, dan sayang memang kalau orang tidak ngerti. Jadi ada kadang orang berbuat tapi dia memang tidak paham bahwa oh ini dilarang, ini diapa, semuanya begitu. Seperti itu, Bung Khalil. Tapi dalam konteks sebagai pemuda dari daerah, ya. Iya. Semoga tidak lah. Iya. Oke. Ini ada komentar di bawah ini. Biasa jaringan Indonesia. Intinya konfirmasi kebenaran suatu informasi. Oh, maksudnya ya cek dulu kebenarannya. Apa betul? Ya, ini informasi yang disampaikan. Ya, cocok. Ya, dicek dulu kebenarannya. Ya, Amila, kita lanjut dan kita ajak ini untuk yang lagi mengikuti acara ini, silakan Anda bisa komentar atau memberikan pendapat. Ataukah yang ingin komal silakan. Jadi mungkin juga karena kita bahas ini adalah undang-undang, Bung Adil ya, undang-undang ITE, dan orang tahu persis bahwa selama ini kan undang-undang ITE ini itu sudah banyak dilakukan untuk menjerat. Mungkin banyak juga orang yang malas masuk, Bung Adil, karena dia harus sangat berhati-hati gitu kan. Sangat berhati-hati, apalagi kan sudah ada contoh ini. Tapi saya ingin mengatakan begini, bagi seorang aktivis itu, Bung Ali, aktivis sejati, tidak terpengaruh dengan itu. Jadi persoalan kritis, persoalan menjadi pemerhati terhadap masyarakat, lingkungan dan sebagainya itu tetap jalan, Budil, tidak terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Jadi saya itu secara pribadi ya artinya mengharapkan bahwa mestinya di dalam bingkai pemerintahan bernegara ini tetap diberikan ruang bagi pihak atau aktivis untuk melakukan mengeksplor terhadap pikiran-pikirannya sepanjang itu bermanfaat. Karena sebenarnya itu negara atau apapun yang terjadi itu kan lahir dari sebuah proses koreksi, Bung Alil. Iya. Tidak ada yang lahir tidak dari proses koreksi. Kalau ada perbaikan yang dilakukan oleh hari ini pemerintahan hari ini, maka dia belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari kritikan, dan begitulah regulasi dibuat juga kan karena belajar dari koreksi-koreksi, dari kritikan, dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu, Bung Alil. Cuma memang saya tetap setuju bahwa harus ada undang-undang yang mengatur, undang-undang ITE ini mengatur, Bung Alil. Tapi jangan dia dijadikan instrumen dalam tanda kutip untuk membungkam demokrasi. Karena memang harus diatur, karena bisnis e-commerce ini juga kan melahirkan banyak persoalan, Bung Alil. Terutama tipu menipu itu tadi, Bung Alil ya. Ini kita bacakan ini yang masuk. Aniraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu. Pagi ini sudah bergabung juga. Ini ada Ibu Lilis. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, baik sesuai dengan harapan kita semua. Alhamdulillah.
Iya. Iya, saya termasuk yang selalu berharap semoga Ibu Lilis ini selalu sehat. Iya. Amin. Selalu diberikan kesuksesan dalam segala aktivitasnya. Iya, amin. Selalu diberikan kebahagiaan. Iya. Di sisa-sisa hidup kita semua ini. Iya. Seperti Iya, iya, iya. Ini Bu Lilis. Ini kan pagi ini tema kita ini undang-undang ITE dan ancaman demokrasi. Iya, bagaimana menurut kita ini undang-undang ITE? Apakah mengancam? Artinya ini tema makronya, tetapi studi kasusnya yang di baru ini. Iya, iya, iya. Begitulah kira-kira ya. Kalau saya sih ya secara personal. Iya. Dengan kalau kita menghubungkan atau merelevansikan antara kasus yang terjadi dengan undang-undang sebenarnya ini bukan sebuah pembungkaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena hak untuk melapor itu adalah hak setiap orang sesuai dengan ini undang-undang. Jadi setiap orang boleh saja melakukan pelaporan terkait dengan apa yang diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang itu. Iya. Nah, kembali lagi, apakah nantinya dari hasil pemeriksaan oleh penyidik misalnya itu memang terbukti? Nah, itu yang kita bahas. Tapi sekarang ini kan kita belum tahu apa hasilnya. Nah, ini kan baru proses laporan. Iya. Jadi kita mungkin terlalu dini dulu untuk mengoreksi apa yang akan menjadi keputusan, nanti akan kita lihat. Tapi kalau untuk apa yang menjadi kasus ini, kalau saya setuju tadi dengan satu komentar dari teman-teman yang ada homepage ini, bahwa semestinya memang setiap kita memberikan komentar, apalagi mungkin yang terkait dengan kata itu harus kita melakukan proses dulu, tidak bisa kita langsung mengutip kemudian dimanfaatkan oleh kita, tidak bisa. Karena dunia dalam dunia akademik kita, kalau kita itu mungkin agak dekat-dekat dulu Ibu Lilis ya, di mic-nya. Tambah melayang kayaknya suaranya. Iya, kecil sekali Surata. Iya. bagus di suaraku. Ya, kasih dekat-dekat gitu ya. Ya, kita ulangi tadi itu apa yang Mulai dari mana, Kanol? Mau dikasih tahu ini. Iya. Jadi kalau substansinya tadi kan kita sudah paham bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk melapor. Meskipun melapor juga itu kan ada juga konteksnya. Ya, jadi ada konteksnya ya. Maksudnya seperti itu. Karena kalau salah-salah juga kan misalnya dianggap nanti ujung ending daripada apa-apa ini misalnya tidak P21 katakanlah seperti itu. Itu kan juga orang yang dilaporkan juga bisa juga melakukan upaya-upaya lain kan seperti itu. Jadi baik yang dilampor harus memang sama-sama hati-hati. Silakan Bu Yus. Bu Yus. Bu Yus. Silakan. Ada S-nya semua terakhir sih sebenarnya. Memang kalau kita tidak jahat hati itu susah untuk mengingat. Iya. Nanti saya coba bawa dulu ke relung hati supaya gampang diingat. Iya. Oke, jadi saya flashback lagi bahwa untuk membuat sebuah komentar atau dalam bentuk opini itu memang kita harus cross-check dulu kebenarannya. Terutama kebenaran itu jangan kita lihat dari satu media, tetapi karena ini adalah sangat yang berpotensi memberikan potensi yang punya kewenangan penuh terhadap pemerintahan itu adalah umat. Artinya klarifikasi ini dulu ke sini, baru kalau kemudian memang ternyata dari humas mengatakan seperti itu ya barulah. Jadi kita tidak ada istilahnya dusta di antara kita yang baik yang mengutip maupun yang sumber. Sehingga kalau saya pendapat tadi yang dikatakan oleh salah satu teman kita yang kebetulan berkomentar dari homepage itu bahwa ya kalau perlu itu lakukan penelusuran dulu, konfirmasi dulu kebenaran terkait dengan informasi itu baru kita angkat menjadi sebuah opini. Sama halnya dengan kita soal akademik itu, akademik itu tidak bisa langsung mengutip saja pandangan-pandangan tanpa mengutip sumber karena dikhawatirkan kita sebagai plagiarisme dan ini akan berdampak pada sebuah karya yang tidak bisa diakui kebenarannya. Sama dengan ini,
hanya saja kalau kita melihat dari undang-undang IT ini memang harus memang penjelasan. Karena betul baru orang bisa paham. Ada dulu teleponku. Oh iya. Bang Alil, Bang Ilo. Oh iya. Oke. Iya Bang Halim. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya Bung Alil, memang juga ini juga sebenarnya ada koreksi barangkali untuk di Humas. Saya tidak tahu sebenarnya sistemnya seperti apa di sana Bung Alil ya, tetapi saya bisa sudah membayangkan bahwa ketika ada kegiatan, katakanlah kegiatannya pemerintah ya, kemudian Humas menugaskan 1, 2, 3 jurnalis lah katakan untuk melakukan liputan secara langsung. Nah setelah ada hasil liputan, itu dikasih masuk di dalam grup Humas barangkali seperti itu, dan itulah menjadi rilis. Nah pertanyaannya bagi saya adalah ketika dia belum disebar, belum dia diposting ke berbagai platform media sosial, apakah di Humas dulu ini terjadi yang namanya filterisasi atau verifikasi atau melihat? Nah mesti ini sebenarnya tidak terjadi andaikan itu dilakukan dengan baik Bung Alil. Nah, maksudnya dilakukan dengan baik karena makanya saya selalu mengatakan bahwa untuk data kualitatif, data angka-angka memang harus hati-hati karena salah penulisan angka, salah interpretasi Bung Alil. Dan kebetulan memang ini angka yang tertulis pada saat itu sangat tinggi 31 sehingga menimbulkan banyak orang yang bertanya, loh kok bisa? Karena kalau 31% itu kan berarti hampir separuh ya dari orang baru ini, dan kalau itu menyebar kemana-mana kan berarti kita dianggap ini betul-betul daerah yang termiskin di dunia barangkali Bung Alil dengan angka kemiskinan 31%. Di situ dari sumbernya. Seandainya ditahapis lebih awal bahwa ini ada kekeliruan, pasti kan sebelum di-share semua ini oleh media-media partner pemerintah kan pasti dia melakukan koreksi semuanya Bung Alin. Nah, seperti itu menurut saya. Nah ini pengalaman, menjadikan pengalaman untuk semuanya supaya ke depan lebih hati-hati lagi terkait dengan seperti ini, karena itu tadi melahirkan interpretasi yang berbeda Bung Alil. Iya, tapi kan sudah ada klarifikasi dari Humas. Iya, kan klarifikasi setelah berita itu keluar, kemudian diambil oleh Ibu Yus Dahlia untuk dibuatkan artikel Bung Alil. Nah Ibu Dahlia juga kalau kita lihat di dalam berbagai pemberitaan mengatakan bahwa saya meyakini bahwa ini benar karena maksud saya sebenarnya meragukan sampai, tetapi karena dimuat oleh banyak media, 6 kalau tidak salah yang sempat dia baca dengan menulis angka yang sama sehingga dia tulis. Tapi setelah Humas membuat klarifikasi kembali bahwa itu adalah salah dan terjadi human error, mestinya sebenarnya itu sudah selesai. Karena Humas ini adalah representasi pemerintah. Betul, kan seperti itu. Tidak perlu misalnya Ibu Bupati atau misalnya Pak Wakil Bupati melakukan klarifikasi, cukup Humas itu sebenarnya menurut saya sudah selesai karena sudah wakil dari pemerintah. Apalagi kalau media yang bersangkutan juga sudah merubah dan menyatakan mohon maaf ada kehilapan, kan selesai sebenarnya. Iya, tidak usah dilapor-lapor di. Iya mestinya kalau menurut saya Bung Alil. Iya. Ini ada komentar di bawah ini. Iya, apalagi demokrasi saat ini, informasi yang salah digoreng lawan politiknya. Apalagi ada yang menggoreng mana asu nih. Saya saja Bung Alil, andaikan sempat saya baca berita itu. Sebelum ada klarifikasi dan bagaimana, pasti saya tanggapi miring juga Bung Alil, dan saya bisa memiliki interpretasi yang berbeda karena itu disampaikan pada saat ada sekjen Kementerian Sosial Bung Alil. Jadi kita nggak karena berpikir lah, ini kan tidak seperti itu, kok disampaikan seperti itu, berarti kita kan terpancing kita untuk berpikir lah apa tujuannya kira-kira. Seperti itu Bung Alil. Jadi memang harus hati-hati ini Bung. Terkait dengan angka-angka kualitatif itu memang sekali lagi harus hati-hati. Tapi pertanyaannya Om Ilo, kalau seumpama tidak ada yang koreksi begitu, tidak ada yang koreksi, bagaimana bisa katakanlah katakanlah Ibu Yus Dahlia tidak membuat artikel. Yang namanya media kalau sudah disebar di media sosial itu kan kemana-mana Bung Alil.
kemana-mana, bisa sampai ke Jakarta, bisa saja sampai ke Kementerian Sosial dan sebagainya, bisa saja kemana-mana ini, luas liar kan? Oke, Bu Lilis, izin lahirlah persepsi, Bung Alil, lahirlah persepsi yang mengklaim bahwa Baru ini ternyata tingkat kemiskinannya tinggi, padahal yang benar kan kita hanya 8,31% pada tahun 2024, Bung Alil. Baru masuk 10 besar pun saja daerah termiskin di Sulawesi Selatan tidak, Bung Alil. Kan begitu. Jadi yang rugi sebenarnya siapa yang rugi adalah pemerintah Kabupaten Baru ketika ini menjadi liar dan berkembang keluar karena dipersepsikan seperti itu, Bung Alil. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir di dalam secara ilmu pengetahuan, belum ada terjadi di Indonesia itu kemiskinan 31, itu ekstrim sekali. Makanya Ibu Yus di dalam tulisannya itu sempat juga bertanya, ada apa? Apakah terjadi bencana? Apakah terjadi apa dan sebagainya? Itu seandainya tidak diklarifikasi. Ya, untung ada klarifikasi, jadi bisa kita ubah ya. Iya, Bung Alil. Dan di media sosial itu di grup-grup orang baru mengatakan ketika sudah diklarifikasi oleh Humas dalam hari ini kepala bidangnya, saya pikir ini sebenarnya sudah selesai. Nggak usah dikompori-kompori lagi lah. Nah, ini juga mungkin ada yang suka kompor-kompor nih sampai panas-panas terus ini. Tanpa membaca betul runtutannya dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang memanas-manasi. Kalau kompor itu sesuatu dikasih api langsung menyala. Nah, terkadang kalau sudah menyala biasa kehilangan kontrol, Bung Ali. Kalau kehilangan kontrol bagaimana itu? Kehilangan kontrol biasa kita keliru di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi terkadang itu maka dewe itu mata biasa. Nah kalau aku mau anak keputusan macam taruh menjual mas sena pacek-cek jual tipe mau perlaku gitu. Apa kok pure mati orang ini pikir-pikir sekadar. Kau tenan nih toh, tenan biasa kalau tenan habis emosi gini Bang. Setelah kita rehat 1 jam dulu keluar jalan dan begitu kita tenang, kita sadar sendiri tuh belum tidak perlu saya lakukan. Apalagi itu kurang minum kapan? Udah maksudnya kan biasanya kalau kemarin pertanyaannya siapa yang rugi kira-kira? Yang bukan rugi waktu, rugi apa dan sebagainya ketika ini berkembang. Katakanlah Ibu Yusdalia melakukan upaya tuntut balik misalnya karena merasa tidak melakukan itu. Paling tidak kan direpotkan juga tuh. Jadi mestinya ya sama-sama menahan diri lah. Dan clear menurut saya setelah Humas Baru sudah memberikan klarifikasi. Saya rasa sudah sangat tepat itu Bung Ali. Apalagi kalau sumber berita awal mengatakan bahwa dia juga sempat memberikan klarifikasi. Tapi kita tunggu saja bagaimana proses pemeriksaan yang sudah ditangani oleh Polres dengan mengumpulkan beberapa tentu yang ada kaitannya di situ, termasuk kan media juga dipanggil yang meliput itu, mungkin Humas juga nanti dipanggil. Nah dari situ mudah-mudahan ada titik temunya sehingga menurut saya sama pada Wijata Baru ini yang menurut saya lebih berpikir ke depan bagaimana lah supaya ini tidak menjadi presiden buruk ya. Ada itu lagunya yang selalu kita putar kalau awal dan akhir itu. Iya to Baru Ini siapa itu ada assalamualaikum itu siapa itu? Hompek itulah politik bang. Dan Riri ini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan yang ingin berkomentar silakan. Kalau mau gabung di Komal ini silakan di Multi. Ini juga mungkin besok bagus juga tema ini Bung Alil ini. Saya lihat di grup-grup media sosial ini kan rame lagi tuh bicara terkait dengan pasar malam. Maka sih pasar malamnya Pak. Kayak Maro asih bitar engkau mebu pasar malam kapatutan itu tapi ditolak oleh asosiasi pedagang pasar lah mungkin seperti itu. Nah mana nih makan nih senah ya. Macula nih? Iya. Apa mula nih? Marwani ona ni ta makadaka kege. Marwani nani napek tame protes na. Iya, makadaka magi nomor makwe malulis. Oh ternyata lo Ilocano.
pasar malam iya. Aku pasar malam pasar tadi. Dikit belanca. Iya. Tapi saya heran kenapa diprotes sama Asosiasi Pedagang Pasar. Mungkin dia merasa bahwa kegiatan pasar malam itu berdampak terhadap dagangan mereka mungkin ya yang ada di pasar Bungolil, sehingga mereka melihat bahwa itu merugikan mereka. Iya, tapi kalau Omilo sumpah ku pasar malam kan padang kangi Pak balu-balu kan nak di maka pertama Pak balu ku pasar nak di mata kapang mak balu iya. Oh di Makam aja Ibu Malil. Oh Makam aja tuh apa iya Makam aja tuh apa apa cobana gratis Ibu Malil itu kan semacam dikelola juga barangkali ini dugaan saja ya. Mungkin juga dikelola oleh semacam event organize itu kerjasama dengan pemerintah lah atau apa seperti itu Bu Malil. Mungkin juga ada hitung-hitungannya itu Asosiasi Pedagang karena kalau kita lihat surat mereka itu kan yang ditujukan kepada Kesbang Polka ada tanda tangan juga dari kepala desa dan sebagainya Bu Malil. Mungkin mereka melihat itu. Tapi sudah jalan ya? Saya kira saya belum. Iya, lu kan ini meruak nih tak? Agak hoya-hoya sih. Kapan apa kaita agak seneh. Wita negro yang na posting tahu di status. Angkat balong di entre kita nana itu. Balong gas apa itu yang besar itu? Iya, yang bisa tempat mainan anak-anak itu. Oh iya. Iya. Betul. Sama yang selalu dibikin di alun-alun. Katanya juga di Takalasi ada tapi sudah jalan. Kenapa yang di sana dihalangi, diprotes ya? Nah, mungkin besok kita pelajari dulu. Mungkin besok bisa kita bahas itu Bung Leong. Iya. Mage kok mage naku lapangannya di. Kenapa bukan di pasar? Dibikin itu. Di mana memang dibikin di tanah itu? Di daerah mana? Di lapangan. Lapangan bola? Iya. Di Pancana. Lapangan bola. Desa Pancana. Oh di Pancana. Iya. Oh di Desa Pancana. Iya, di lapangan copeng itu. Oh di lapangan. Berarti masuk ke dalam ya? Iya, tapi tidak jauh dari jalan raya. Iya. Oh tidak jauh dari jalan poros. Iya. Sebelah kiri kalau dari Makassar kita ke Makassar sebelah kiri. Sebelah kanan. Kalau dari Baru? Iya sebelah kiri. Oh sebelah kiri kan? Iya. Kalau dari Baru. Iya, yang dekat pasar itu masuk ke dalam kan? Mana ke pasar? Apakah masih gak koridor Yola? Iya masih di Yolona. Iya. Belok. Ngerang-ngerang sedih Pak biasa kapal kampanye. Iya. Yang jalan masuk ke ke mana nih? Ada puskesmas Pancana atau bisa di situ juga. Iya. Dek irwaseng dek kan dengar aku kusi sepa saya Pak Maluama tuh. Iya, kalau bisa jadi sebenarnya bagusnya kalau diambil halaman parkir di situ Bung Ali. Tapi mungkin dia pertimbangkan, mungkin targetnya barangkali ini orang yang membuat kegiatan ini tidak dibilang harus Tanete secara keseluruhan. Mungkin targetnya lebih kecil sehingga dia masuk ke Desa Pancana saat itu barangkali karena akses toh Bung Ali. Iya. Kalau seumpama di pasar PK kan luas, di situ bikin. Ya, jadi terjadi saling pro dan kontra itu, tapi biasanya pro kontra itu terjadi kan ya tidak bisa juga terlepas dari ya itu tadi saya katakan antara interest di situ Bung Aldi. Ada juga yang mendapatkan dampak, ada juga yang tidak. Ada yang mendapatkan dampak negatifnya, ada yang mendapatkan dampak positifnya. Maka itulah kepingan uang logam itu yang dua itu. Selalu ada pro dan kontra Bung. Iya, makasih banyak untuk siapa ini Mini Jaya yang sudah kirim mawar ini. Oke. Ya. Silakan siapa tahu ada yang mau kirim mawar kirim hadiah-hadiah untuk Om Ilo, ada Andi Gani sama hostnya silakan. Iya. Ya kita kembali lagi di ini Om Ilo. Iya. Kembali lagi kita ke tema ini masalah ITE. Jadi aku makro magani Omilo aku bansana ada yang salah
yang salah. Kan biasanya kalau ada yang posting, setelah diposting, menyesal. Menyesal maka awe magi posting apa keros. Ya, jadi angka mani laporan menyesal seumpama. Ya contoh. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau lihat Bung Alil di media sosial itu tadi yang saya katakan bahwa masyarakat kita ini kan masih banyak yang awam yang tidak melek hukum ya Bung Alil ya. Saya yakin 80% ini pengguna sosial terutama yang latar belakang pendidikan SMA ke bawah ini Bung Alil, belum tentu semua mereka memahami itu. Dan euforia bermedia sosial ini kan juga cukup tinggi Bung Alil. Saya pernah melakukan survei di Wajo itu kurang lebih 80% itu masyarakat yang ada di sana sudah menggunakan media sosial dan rata-rata yang paling banyak itu menggunakan Facebook Bung Alil ya. Dan sebagian aplikasi-aplikasi yang lain. Saya rasa mereka banyak yang tidak ngerti dan selalu sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Cuma kan juga orang tidak ngerti bahwa ini bisa dijerat, ini ada apa dan sebagainya. Seperti hal-hal pribadi. Nah, cuma kebetulan ini aja mungkin karena ya ada situasi barangkali yang membuat akhirnya ini terjadi Bung Alil. Seperti itu. Dan kalau saya secara pribadi Bung Alil ya, karena saya ikut mendampingi kemarin sebagai memberikan dukungan moral juga kepada Ibu Yus Dahlia. Saya hadir Bung Alil di sana dan saya mengikuti proses-prosesnya dan sebagainya. Itulah bentuk dukungan moral saya sebagai koordinator forum masyarakat sipil baru yang ingin melihat bagaimana tentu supremasi hukum juga ini berjalan dengan baik Bung Alil. Dan kita percayakan saja kepada pihak yang menangani ini Bung Alil bagaimana ke depannya, karena ini kan baru tahap untuk dimintai keterangan Bung Alil. Itu kan tahapan-tahapan juga begitu kan, ada ditingkatkan, dinaikkan lagi tahapan-tahapannya Bung Alil ya. Jadi bisa saja sih saya berharap ini bisa saja mungkin tidak lanjut boleh. Karena kalau dia lanjut yang saya takutkan itu kalau eskalasinya lebih meluas Bung Alil. Kalau kita nilai ini laporan atau bagaimana ini seperti apa itu? Penilaian saya Bung Alil ya. Penilaian saya ya itu tadi bahwa ketika kita ingin mengambil keputusan di dua pihak ini Bung Alil ya. Dua pihak. Termasuk kita semua juga ini ketika ingin menulis, ketika kita ngapa memang kita harus menjadikan beberapa instrumen-instrumen atau filter di dalam membuat tulisan. Kita harus perhatikan baik-baik 1, 2, 3 kali. Begitupun teman-teman jurnalis sebenarnya Bung Alil ya. Harus koreksi. Malah kalau mau bagus itu kalau ada yang kita anggap senior kita lebih paham, kita kasih dulu sebelum kita posting supaya dia pelajari, dia kaji dengan baik. Yang kedua yang bagi pelapor ya mungkin juga harus juga mengkaji secara dalam sebelum mengambil tindakan, karena ketika sudah masuk di dalam ranah hukum Bung Alil itu melalui proses yang sangat panjang, menyita waktu, dan itu tadi selalu saya bilang bahwa bisa saja ada yang terjadi yang tidak kita pikirkan sebelumnya Bung Alil, karena mungkin kita emosi atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mendorong kita, tapi ketika berjalan dan ternyata juga memusingkan dan membuat kita juga nah itu kadang ada hal-hal yang tidak dipikirkan. Oleh karena itu ya memang perlu dengan kepala dingin ketika ada yang seperti ini Bung Alil. Kepala dingin. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa di dalam demokrasi ini bagi para aktivis baik di pusat maupun di daerah-daerah dan di lain-lain memang tidak bisa dibungkam dengan apapun Bung Alil. Karena itu adalah persoalan idealisme yang tumbuh dan lahir di dalam jiwa kita. Nah, cuma memang ke depannya juga harus hati-hati juga dengan adanya ini Bung Alil, karena sampai hari ini undang-undang ITE kalau kita lihat masih terjadi pro dan kontra antara aktivis penggerak demokrasi dengan pembuat undang-undang ini Bung Alil. Sehingga ini kan sudah, kalau saya tidak salah, sudah judicial review yang kedua Bung Alil.
pernah dilakukan judicial review selanjutnya. Jadi ini ada saya pernah baca itu pernyataan sikap YLBHI atas pengesahan revisi kedua Undang-Undang ITE. Jadi meskipun sudah direvisi masih ada upaya dari teman-teman aktivis termasuk YLBHI untuk melakukan koreksi terhadap revisi daripada Undang-Undang ITE ini, Bung Alil. Iya. Oke, sampai saat ini Anda masih bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:21. Ya, kita di penghujung acara ini. Ya, siapa tahu Saudagar IGA yang tentunya pagi ini yang mengikuti acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas setianya Anda mengikuti acara ini. Kemudian kita sapa-sapa juga yang saat ini ada di lagi mengikuti acara ini di Facebook. Selamat mengikuti, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan oke, Om Ilo, mungkin sebelum kita pamit, mungkin ada yang ingin disampaikan ini, terkait dengan tema kita pagi ini. Ya, ini sudah 1,5 jam, Bung Alil ya. Sudah lebih dari toleransi kita sebenarnya yang hanya live di kurang lebih sekitar 1 jam lah, Bung Alil ya. Ya, jadi pada kesempatan ini sebagai closing dari kita semua, tentu yang pertama bahwa kita berharap sebenarnya apapun yang kita bahas di dalam obrolan pagi ini, kita berharap masyarakat itu ikut berpartisipasi. Karena sebenarnya ini bukan pendapatnya Bung Alil, pendapatnya Bang Ilo, tapi kita ingin apa yang kita lahirkan nanti di sini adalah pendapat dari berbagai sumber, Bung Alil. Apalagi misalnya yang kita bicarakan itu kebetulan ada leading sektornya yang terkait, ya marilah masuk berbagi ilmu pengetahuan, Bung Alil, untuk lebih baik. Saya sudah sampaikan kemarin teman-teman saya yang beberapa di Baru ini yang paham terkait dengan hukum. Ayo masuklah kita gabung-gabung di situ. Supaya ini amal jariah ini, Bung Alil, kalau ketika kita memberikan manfaat misalnya untuk anak-anak atau anak-anak muda yang belum paham terkait ini, supaya kedua-duanya bisa lebih hati-hati, Bung Alil ya. Maksudnya seperti itu. Dan terkait dengan kasus Ibu Yusdal ini, ya tentu kita berharap ini, Bung Alil, ada titik terang nanti ya yang tidak perlu menurut saya terlalu berlanjut. Seperti itu, Bung Alil, karena saya selalu mengatakan bahwa setelah Humas membuat pernyataan kemarin, mestinya ini kan kasus sudah selesai. Dan kalau ini berkembang, tentu juga eskalasinya bisa lebih luas, Bung Alil, dan sama-sama habis waktu, habis energi, dan bisa juga yang lain-lain, Bung Alil ya. Jadi memang ketika kita menghadapi ini perlu kepala dingin. Jadi yang terakhir adalah masyarakat civil society, pers itu adalah pilar dari demokrasi. Tanpa pers, tanpa masyarakat sipil society berjuang, maka pembangunan juga tentu juga pembangunan demokrasi juga tentu tidak berkualitas, Bung Alil. Oleh karena itu semua memiliki peran, cuma yang berbeda-beda, Bung Alil, tapi tujuannya sama. Bagaimana Indonesia menjadi maju, bagaimana daerah kita menjadi lebih baik ke depan, Bung Alil. Dengan peran yang masing-masing berbeda, Bung Alil. Oke, Om Ilo. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sudah gabung di acara ini. Oke, Andi, makasih banyak ini sudah gabung. Ya, sehat-sehat selalu untuk semua. Ya, kemudian perlu kami sampaikan bahwa di OG Baru Menyapa, ya silakan Anda bisa masuk, silakan Anda bisa berkomentar. Mungkin ada solusi yang ingin disampaikan atau ke pemerintah, ataukah ada kritikan yang sifatnya ya jangan kritikan saya, tapi ada solusi yang ingin disampaikan juga di Om Ilo. Bahwa ada juga itu komentar-komentar bahwa hadirnya ini OG Baru Menyapa,
Weh selalu Jano di situ. Bilang tidak juga, kita juga pasti kita ada juga solusi tuh, ada pendapat yang disampaikan bahwa dan saya melihat Bung Alil ya, dari beberapa tema-tema yang kita sampaikan di sini, apakah secara langsung atau tidak langsung, tetapi saya lihat ada kan perubahan action di lapangan yang dilakukan oleh pemerintah, Bung Alil. Ya, saya katakan sekali lagi, bisa langsung bisa tidak langsung, Bung Alil. Tetapi apa yang kita bicarakan itu kelihatannya belum dilakukan, tapi ketika kita membahas di sini dan itu sepertinya ada action, berarti ya ada perhatian, ada positif. Contoh misalnya saya ulang, ketika kita berbicara tentang alun-alun misalnya, Bung Alil, di situ kan muncul kemarin persoalan bagaimana ruangan yang ada di dalam itu tidak pernah digunakan ya, ruang kantor yang Coli Puji itu. Sekarang kan itu dibenahi oleh pemerintah. Bagaimana fasilitas dan sebagainya itu kan sudah. Kita berbicara tentang pasar, ya Bung Alil ya. Itu kan sebelum dilakukan pelantikan, Bung Alil ya. Dan upaya-upaya beberapa perubahan-perubahan yang ada, berarti kan positif, Bung Alil. Jadi memang cuma berpikir. Sepertinya positif kan, Andi ya. Kita berbicara tentang lapangan kerja kemarin. Cuma yang menangkap lapangan kerja ini kelihatannya justru BLK dari Pangkep ya. Yang langsung menemui pemerintah karena mungkin dia sempat dengar bahwa di obrolan ini BLK kita ini belum maksimal, sementara dia kan sudah sedikit lebih maju dibandingkan kita. Ini kan seperti itu. Jadi menurut saya bagus, Bung Alil. Mudah-mudahan kemarin koreksi kita terkait RPJMD dengan angka 831 di kabupaten dan 831 juga di provinsi itu didengar supaya ada perbaikan juga. Jadi menurut saya ini adalah media sebenarnya untuk menyerap aspirasi secara langsung. Apa yang terjadi dan apa yang menjadi harapan masyarakat, Bung Alil. Kan ini kalau dilakukan ke depan ini, Bung Alil, sama dengan harapannya Bung Andi ini sebagai anak muda ini yang bekerja di luar ini, bahwa kita membutuhkan skill. Dan kalau ke depan katakanlah 2026 pemerintah sudah memprogramkan itu, bahwa untuk ke depan dilakukan pelatihan khusus untuk membekali anak-anak muda skill yang terkait dengan lapangan kerja yang dibutuhkan, seperti tadi loaders, alat eskavator dan sebagainya, diikuti dengan sertifikat, berarti kan bermanfaat, Bung Alil. Ya, jadi tidak sudah paham barangkali, Bung Alil. Jadi tidak selamanya Ogi menyampaikan ini hanya bicara kritik, tapi juga memberikan membantu pemerintah untuk menangkap aspirasi, Bung Alil. Iya. Untuk Anda semua. Makasih banyak dan kita pamit dulu. Karena mungkin ada yang saat ini mau kerja, mau lanjutkan kerjanya, silakan. Dan makasih banyak atas kebersamaan ini semua. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Bata, saya Alil dan Bang Ilo dari Jalan Ahmad Yani. Dan Jalan Perempatan Ahmad Yani dan Asoka. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.